warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, dalam video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan dan telaah kurikulum sekolah. Nah, saya di sini tentu saja tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan-rekan kelompok 2 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Jember. Anggota dari kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Fiona Rosalinda dengan NIM 2004, Alimah Cindrawati dengan NIM 2015, Halimatu Sa'dia dengan NIM 2018, Nita Indayani dengan NIM 2020, Hilda Saida dengan NIM 2022, Sheila Hasina dengan NIM 2029, Mercy Indawati dengan NIM 2031, Dimas Erike dengan NIM 2032, dan Tiga Ninda dengan NIM 2038, Maulidia Sofa dengan NIM 2040 dan Fadila Widisti dengan NIM 2143. Nah, kami di sini akan membahas mengenai pendekatan TIPEK dan saintifik dalam kurikulum bahasa Indonesia di sekolah. Banyak yang akan kami kupas tuntas mulai dari pengertian TIPEK dan saintifik, karakteristik hingga bagaimana implementasi atau penerapan TIPEK dan saintifik dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Langsung saja, untuk penjelasan materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Untuk itu yang pertama kita akan membahas mengenai konsep pendekatan dari TPACK dan saintifik. TPACK yakni singkatan dari Technological, Pedagogical, and Content Knowledge adalah sebuah framework, yakni kerangka kerja dalam mendesain pembelajaran baru yang menggabungkan 3 aspek utama, yaitu teknologi, pedagogik, dan konten atau materi pengetahuan yang disebut dengan ontologis. Tensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam pembelajaran di abad 21 ini adalah kemampuan. Kemampuan yang seperti apa? Yakni kemampuan dalam merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip yang memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, serta informasi dan teknologi yang disebut juga dengan TIK, kemudian dikenal dengan TPACK. Menurut pendapat Misra dan Khailar pada tahun 2006, TPACK adalah kepribadian yang santun atau good personality yang harus dimiliki oleh seorang guru. Kenakalan peserta didik, pergaulan bebas, hingga kasus kriminal yang dilakukan oleh peserta didik sudah mirip deret hitung yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dan kemajuan yang sangat pesat. Menurut Daryanto, tahun 2014 halaman 51 mengungkapkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Dari pendapat para ahli disimpulkan bahwa pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang berpusat kepada siswa agar siswa secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep. Selanjutnya, pembelajaran dengan saintifik memiliki karakteristik. Yang pertama, berorientasi pada siswa. Prinsip belajar adalah oleh siswa, dari siswa, dan untuk siswa. Nah, dalam hal ini, guru mengupayakan bagaimana siswa mengenal, mengolah, menerima, dan juga mengkomunikasikan informasi belajar. Kedua, mengembangkan potensi siswa. Melalui pendekatan saintifik, siswa dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya, terutama berpikir ilmiah, dengan menerapkan kemampuan mengamati, bertanya, menganalisa, menalar, dan juga mengkomunikasikan hasil belajarnya. Ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Siswa termotivasi belajar jika tercipta suasana pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk berlaku seolah-olah sebagai saintis muda. Fenomena alam dan sosial dalam materi dan informasi belajar akan menarik perhatiannya untuk diamati, ditelaah, dan digeneralisasi sehingga terjawab pertanyaan apa dan mengapa terhadap fenomena tersebut.
Keempat, mengembangkan sikap dan karakter siswa. Sumber dari informasi belajar yang diamati dan dikenal siswa akan mengubah sikap dan karakter siswa ke arah yang lebih baik. Perilaku dan kebiasaan buruk akan merugikan orang lain dan diri sendiri. Manusia adalah makhluk sosial dan tak mungkin hidup sendiri, sehingga perlu bersosialisasi dengan lingkungan alam dan sosial dengan baik dan santun. Dan yang terakhir atau yang kelima, meningkatkan kemampuan siswa mengkomunikasikan hasil belajar. Kemampuan mengkomunikasikan hasil temuan belajar sangat penting bagi siswa. Ini hal tersulit yang sering dialami oleh siswa. Oleh sebab itu, pembiasaan dan latihan secara berangsur-angsur perlu dilakukan oleh siswa melalui pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pembahasan kali ini mengenai ruang lingkup saintifik. Menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014, pendekatan saintifik dioperaalisasikan dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang di dalamnya memuat pengalaman belajar dalam bentuk kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Maka dari itu, pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran bukan hanya mengembangkan kompetensi siswa dalam melakukan kegiatan observasi atau eksperimen saja, akan tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas siswa dalam berinovasi atau berkarya. Sehingga pendekatan saintifik ini dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, membahas tentang konteks penelitian TPACK tentunya memberikan pemahaman dan keterampilan tentang penggunaan teknologi yang berkaitan dengan komputer menjadi lebih tepat dan bermakna. Nah, pada abad ke-21, guru dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif terintegrasi dengan ICT yang berperan sebagai proses untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih serius. Kemudian, terdapat 3 ranah penting, yaitu fundamental knowledge, meta knowledge, dan humanistic knowledge. Dari situ, terdapat suatu pembelajaran yang meliputi pembelajaran terintegrasi antara materi pelajaran, kurikulum, pedagogi, sumber belajar, dan yang terakhir, lingkungan belajar di sekolah berdasarkan kerangka kerja TPACK atau teknologi, pedagogi, dan content knowledge, dengan model pembelajaran berbasis masalah dan berbasis proyek. Implementasi dari TPACK dan saintifik dalam kurikulum bahasa Indonesia. Pembentukan sikap tidak hanya tanggung jawab guru-guru agama ataupun guru budi pekerti. Nilai-nilai sikap yang terintegrasi pada semua mata pelajaran, akhirnya semua guru memiliki tanggung jawab yang sama dalam menghasilkan outcome peserta didik yang berakhlak mulia. Tambahan berupa aspek kepribadian atau personality pada kerangka kerja TPACK yang meliputi technological, pedagogical, content knowledge, yang akhirnya menjadi TPACKP atau personality, adalah usaha sistematis terpadu dalam melahirkan dan membentuk guru masa depan yang penuh tantangan. Penguasaan teknologi, keterampilan pedagogi, kompeten dalam disiplin keilmuan yang dibungkus dengan kepribadian yang baik atau good personality adalah profil guru yang memberi secara harapan dalam upaya transformasi peradaban yang lebih baik. Dengan demikian, pengembangan TPACK sekarang penting dalam penyusunan guru pemula untuk efektivitas dalam mengajar. Menurut Aquino tahun 2015, guru harus bijak memilih pendekatan pengajaran dan model pembelajaran yang sesuai dengan isi kandungan mata pelajaran dan juga teknologi yang ingin digunakan dalam pengajaran. Penerapan TPACK dan saintifik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Penerapan saintifik kurikulum. Kelompok kami mengambil contoh dari SMP Al-Firdaus Sukoharjo. SMP Al-Firdaus Sukoharjo ini merupakan salah satu sekolah yang menerapkan pendekatan saintifik. Sekolah ini memang telah menerapkan kurikulum 2013 sejak tahun ajaran 2013-2014. Pelatihan dan berbagai workshop sudah dilakukan para guru untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kurikulum 2013 ini.
Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan menerapkan beberapa tahapan yang mengacu pada metode pendekatan saintifik. Metode pendekatan saintifik ini meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Secara keseluruhan, tahapan tersebut dapat disimpulkan seperti siswa mengamati suatu cerita, lalu melakukan kegiatan kelompok dan mengkomunikasikan hasil kerja kelompok tersebut. Realita yang terjadi dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di SMP Al-Firdaus ini tampak bahwa ketika guru menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran tersebut sudah berjalan cukup baik. Banyak sekali siswa yang aktif dalam pembelajaran di dalam kelas itu, meskipun belum maksimal. Penilaian TPACK. Tahap penilaian TPACK yang dilakukan oleh guru mengacu pada inti yang sama, namun pada setiap masing-masing guru menggunakan cara yang berbeda sesuai dengan RPP yang telah disusun oleh masing-masing guru. Jenis penilaian yang digunakan oleh guru yaitu jenis penilaian otentik. Penilaian ini dilakukan secara komprehensif untuk menilai aspek sikap, pengetahuan, keterampilan mulai dari masukan atau input, kemudian proses, sampai keluaran atau output pembelajaran. Jenis penilaian hasil belajar tersebut dapat diklasifikasi atas penilaian individual dan penilaian kelompok. Selanjutnya, penerapan TPACK. Pada proses pembelajaran, guru sudah harus menguasai media dan alat peraga seperti menampilkan PowerPoint yang berisikan teks cerita atau puisi. Guru juga mampu menerapkan secara keseluruhan dari metode pendekatan saintifik, seperti pada tahap mengamati siswa memperhatikan sebuah cerita pahlawan yang sudah dipaparkan dalam bentuk PowerPoint dengan menggunakan layar proyektor. Simpulan, TPACK atau Technological Pedagogical Content Knowledge adalah sebuah framework atau kerangka kerja dalam mendesain model pembelajaran baru dengan menggabungkan 3 aspek utama, yaitu teknologi, pedagogi, dan konten atau materi pengetahuan. Karakteristik pembelajaran pendekatan saintifik berpusat pada peserta didik, sehingga mengembangkan karakter peserta didik. Ruang lingkup pendekatan saintifik dioperasionalkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang di dalamnya memuat pengalaman belajar dalam bentuk kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan. Implementasi pendekatan saintifik dimulai pada tahap pendahuluan, kegiatan inti, sampai dengan kegiatan penutup. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai pendekatan TPACK dan saintifik. Tentunya sudah banyak ilmu yang didapat, bukan? Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.